Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Traders Family ya guys ya. Dimana di video kali ini kita akan mencoba membahas penjelasan tentang nilai tukar TF Point ya, dan juga masa berlaku TF Point di Traders Family ini. Ya, di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun ya di Traders Family, cara menghasilkan uang dari Traders Family, cara menggunakan aplikasinya, kualifikasi bulanannya ya, penjelasan lain-lainnya itu udah kita bahas ya. Nah, kali ini kita akan fokus membahas nilai tukar TF Point dan juga masa berlakunya. Nah, saat ini saya udah ada di website resmi dari Traders Family-nya ya. Dan untuk mengakses penjelasannya, kita bisa langsung klik di bagian menu aplikasi Traders Family ini. Lalu teman-teman bisa klik menu sistem reward TF Copy Signal. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi kemarin itu kita udah sempat membahas kualifikasi bulanannya ya, TF Point-nya, TF Medal, TF Level ya. Nah, saat ini kita akan membahas nilai tukar TF Point-nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita coba klik ya di bagian tukar TF Point-nya ini, dan di sini itu langsung ditampilkan data-data ini ya guys ya. Nah, kita bisa baca terlebih dahulu ya bahwasannya analis ya dapat menukar TF Point menjadi uang tunai. TF Level akan mempengaruhi besarnya nilai per TF Point. Nah, oke, jadi sebelumnya kan kita udah jelaskan ya. Jadi selain kita bisa mendapatkan uang dari subscriber kita ataupun orang yang mensubscribe signal kita, kita juga bisa mendapatkan uang di Traders Family ini itu dari TF Point. Dan nilainya itu ya, itu sangat berpengaruh terhadap level kita ya guys ya. Jadi saya kan udah sempat membahas ya bahwasannya ada beberapa level di Traders Family ini ya. Untuk penjelasan lebih detailnya itu ada di menu TF level ini ya. Nah, ini ya, ada newbie, ada rookie, ada pro ya, ada elite, master, dan legend. Nah, kalau kita pemula kan kita biasanya di sini nih ya, di newbie. Nah, kemudian nanti kita dapat medal, kita naik ke sini, kita naik ke pro ya, baru kita naik ke elite. Nah, jadi yang harus teman-teman pahami adalah ketika teman-teman ingin menukarkan semua TF Point kalian ya, yang udah kalian dapatkan sebelumnya ketika kalian di rookie, di pro ya. Nah, itu teman-teman hanya bisa menukarkannya itu ketika kalian udah di level elite ya. Karena kalau misalnya teman-teman masih di level pro, itu teman-teman belum bisa menukarkan TF Point kalian. Tapi teman-teman udah berhak mendapatkan TF Point. Oke, ngerti bedanya ya? Saya udah sempat jelaskan ya kemarin ya guys ya. Jadi kan pertama kali kita bisa mendapatkan TF Point kan ketika kita rookie tuh ya. Nah, sejak kita rookie kan kita setiap pips kita ya, keuntungan kita itu kan itu bisa berubah menjadi TF Point. Nah, tapi masalahnya di level rookie ini kita belum bisa menukarkan TF Point kita itu menjadi uang tunai. Ya, kapan kita bisa menukarkannya? Ketika di level elite ya, master, dan legend. Artinya, ketika kita di masa rookie, di masa pro ini kita mengumpulkan TF Point sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ya, baru nanti kalau udah terkumpul banyak di sini, ketika kita naik ke level elite, baru kita bisa mengajukan penukaran TF Point kita ya, dengan nilai per TF Point-nya itu sebagai berikut ya. Jadi di sini untuk nilai per TF Point-nya itu berbeda-beda. Kalau di elite itu nilai per TF Point-nya itu adalah Rp5.000. Di level master itu Rp10.000, di level legend itu Rp20.000. Nah, bagaimana perhitungannya, Bang? Ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman itu udah mengumpulkan total TF Point ya, selama kalian di sini itu sekitar 3.000 TF Point ya. Kemudian teman-teman pengen menukarkannya ketika kalian di level elite. Nah, teman-teman itu tinggal kali aja ya. 3.000 TF Point dikali 5.000 ya, sama dengan teman-teman nanti akan dapat cash sebesar 15 juta rupiah. Ya, itu adalah bonus TF Point yang diberikan oleh Traders Family. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nanti trading lagi ya, dan kalian mendapatkan 3.000 poin ya di level master. Nah, kalian tinggal kali aja ya, 3.000 poinnya itu dikali dengan 10.000 sama dengan kalian mendapatkan 30 juta rupiah cash ya guys ya. Lalu kalau misalnya teman-teman di level legend, kalian tinggal kali 20.000, 3.000 dikali 20.000 sama dengan 60 juta rupiah.
ya. Jadi memang level itu sangat menentukan nilai per TF poinnya ya guys ya. Kemudian di bawahnya ini juga ada aturan ya teman-teman. Yang pertama, tukar TF poin ya itu dapat dilakukan mulai dari level elite dengan kelipatan 100 TF poin. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi kita bisa mulai melakukan penukaran itu mulai dari level elite ini dan kelipatannya itu 100 TF poin. Artinya apa bang? Artinya gini guys ya, artinya kalau misalnya saat ini itu teman-teman punya sekitar 850 TF poin. Nah, yang bisa teman-teman tukarkan adalah kelipatan 100 ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Nah, artinya sisa 50 TF poin kalian itu nanti ya kalau memang udah bertambah lagi menjadi kelipatan 100 baru bisa teman-teman tukarkan. Oke? Semoga paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Nah, kemudian di poin kedua mereka juga menjelaskan bahwasannya tukar TF poin dapat dilakukan bersamaan dengan cash out subscriber fee. Oke? Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kita kan penghasilan utamanya itu kan dari orang-orang yang mensubscribe signal trading dari kita. Nah, jadi kan kalau misalnya kita udah ada beberapa orang yang udah subscribe kita, nah kemudian kita pengen me-withdraw ya penghasilan kita itu, nah itu bisa kita lakukan bersamaan dengan menukar TF point ini. Jadinya nanti ditransfernya itu bersamaan ya ke rekening kita. Oke, yang kemudian yang ketiga adalah periode pengajuan tukar TF point adalah tanggal 1 sampai 5 setiap bulannya. Nah, jadi penukaran TF point ini itu nggak bisa teman-teman lakukan di setiap tanggal ya, setiap bulan. Hanya bisa teman-teman lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya ya. Lalu ya, yang keempat adalah cash out diproses T+3 hari kerja setelah tanggal 5. Nah, contoh ya, misal teman-teman bulan Mei ya, bulan Mei kemarin itu udah trading ya, dan kalian itu udah dapat TF point. Nah, kemudian di bulan Juni ini ya, di tanggal awal-awal bulan ini, tanggal 1 sampai 5 ya, teman-teman itu withdraw ataupun menukar TF point kalian. Nah, misalnya tanggal 2 kemarin lah ya, kalian tukar. Nah, kemudian ya, cash out itu diproses T+3 hari kerja setelah tanggal 5. Nah, jadi ya setelah kalian withdraw itu, tukar TF point kalian itu akan diproses setelah tanggal 5. Ya, misalnya tanggal 5-nya itu hari Kamis ya guys ya. Nah, kemungkinan ya TF point kalian itu akan berhasil masuk menjadi uang kalian ya ataupun ditukar menjadi cash itu di hari Senin atau hari Selasa. Kenapa? Ya karena memang di hari Sabtu atau Minggu itu kan weekend ya. Jadi kalau weekend itu mereka tidak termasuk hari kerja. Begitu juga dengan hari libur ya. Jadi kalau misalnya ada hari libur ketika kalian withdraw itu ya, maka itu juga tidak dianggap sebagai hari kerja. Oke, paham ya guys ya. Jadi ingat aja kalau teman-teman itu melakukan penukaran TF point ya, itu harus di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 5 dan diprosesnya itu +3 ya. +3 dari setelah tanggal 5 ya. Tidak termasuk weekend dan juga hari libur nasional. Oke? Paham ya guys ya. Nah, itu adalah proses bagaimana cara tukar poin di Traders Family ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu masa berlaku TF point. Nah, jadi di sini masa berlaku TF point ini itu juga harus kita jelaskan ya guys ya, supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak kebingungan ya, dan kalian itu nggak rugi gitu ya ketika kalian udah punya TF poinnya tapi kalian belum sempat menukarkan TF point tersebut. Nah, oke. Nah, jadi di sini seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasannya kita hanya bisa menukarkan ya TF point yang udah kita dapatkan itu di level elite ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, ini merupakan aturan ya yang terbaru yang dibuat oleh Traders Family, di mana ada yang namanya masa berlaku TF point ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini di rookie ataupun pro, maka ketika teman-teman mendapatkan TF point ya, itu kalian diberikan waktu selama 8 bulan ya untuk teman-teman itu menukarkan TF poinnya. Nah, maksudnya gimana bang? Maksudnya gini ya. Jadi kalau saat ini teman-teman itu di level rookie ataupun pro, misalnya bulan Mei kemarin lah ya, kalian kan rookie atau pro tuh. Nah, kemudian di awal Juninya itu teman-teman kan udah menerima TF point tuh. Nah, begitu kalian udah menerima TF point ya, maka sejak kalian menerima TF point tersebut ya, hingga 8 bulan ke depan, nah itulah masa-masa di mana teman-teman bisa menukarkan TF point kalian.
Oke, kalau memang belum jelas kita skip dulu ya. Kita jelaskan nanti di bagian paling bawah ini ya. Di sini udah ada penjelasannya. Jadi kita simulasikan langsung nanti ya. Kemudian kalau misalnya elite itu jangka waktu teman-teman menukarkan TF point kalian itu 10 bulan. Ya, lalu kalau teman-teman itu master atau legend itu jangka waktu kalian menukarkan TF point kalian itu sekitar 12 bulan ataupun 1 tahun. Oke, paham ya guys ya? Nah, kemudian di sini ada kata-kata ya bahwasanya perlu diperhatikan bahwa masa berlaku TF point yang didapat setiap bulannya tidak akan diakumulasi pada bulan berikutnya. Dan TF point akan kadaluarsa secara otomatis apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ini. Oke, lalu TF point ya yang sudah mendekati kadaluarsa akan otomatis terpotong saat redeem. Ya, jadi waktu teman-teman meredeem TF point ya, maka yang kadaluarsanya itu paling dekat itulah yang akan terredeem secara otomatis terlebih dahulu ya. Kemudian yang ini ya, seluruh TF point yang diterima sebelum, nah ini peraturan lama ya guys ya. Jadi kalau teman-teman terima TF point sebelum 1 Mei 2023, nah itu dia akan hangus ketika tanggal 31 Desember 2023 ya. Jadi ini aturan lama ya, ini tahun 2023, sedangkan aturan baru itu yang ini ya, yang tahun 2024 yang ini. Jadi begitu kalian terima TF point kalian, nah maka masa berlaku TF point-nya itu dihitung dari tanggal kalian terima TF point di awal. Ya, misalnya teman-teman itu bulan Mei kemarin ya, kemudian di awal Juni kalian terima TF point kalian. Nah, dari mulai awal Juni itulah berlaku TF point kalian ini hingga 8 bulan ke depan ya, kalau misalnya teman-teman itu rookie ataupun pro. Oke, sebagai contoh supaya kalian gak gagal paham ya, kita contohkan di sini. Misalnya analis ya berada di level elite dan mendapatkan 550 TF point setelah memenuhi seluruh kualifikasi bulanan. Ya, ini udah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, contoh ya, di bulan Maret ya, si analis ini dia berada di level elite ya, dan dia mendapatkan 425 TF point ya. Nah, masa berlakunya itu tidak ada ya. Ini sesuai dengan yang di sini tadi ya. Jadi kalau misalnya seluruh TF point yang diterima sebelum 1 Mei ya akan hangus pada 31 Desember 2023. Ya, jadi sebelum bulan Mei itu belum ada masa berlaku. Ya, artinya dia kan terimanya 1 April nih ya. Dia terima di 1 April yang notabene-nya itu sebelum 1 Mei. Nah, maka kadaluarsanya itu adalah 31 Desember 2023. Ya, sesuai data ini ya. Ini data lama, sebenarnya ini nggak terlalu penting ya. Ini nggak perlu kita bahas. Nah, kita masuk ke data selanjutnya ya. Ini yang perlu kita bahas. Nah, di bulan April ya. Di bulan April, dia mendapatkan TF point itu sebanyak 600 TF point. Nah, kemudian sesuai dengan level dia kan elite ya. Nah, elite itu sebagaimana yang saya tunjukin tadi ya. Elite itu kan masa berlaku TF point-nya sekitar 10 bulan. Nah, artinya dia mendapatkan TF point ya 600 TF point dan masa berlakunya ini udah mulai berlaku ya selama 10 bulan dan dia terimanya itu di tanggal 1 Mei 2023. Oke, paham ya? Dia kan di sini mendapatkan 600 TF point di bulan April nih dan dia terimanya otomatis kan di 1 Mei kan? 1 Mei 2023. Nah, 10 bulan ini itu berawal dari 1 Mei ini ya. 1 Mei 2023 ya ditambah 10 bulan sama dengan nanti kadaluarsanya itu di tanggal 29 Februari 2024. Artinya dia harus meredeem TF point dia ini sebelum tanggal 29 Februari 2024. Oke? Kemudian contoh yang kedua ya, si analisnya ini dia mendapatkan TF point ya sebanyak 961 di bulan Mei ya, dan dia di level master. Nah, di level master kan untuk masa berlakunya 12 bulan ya. Nah, udah oke. Kemudian di sini ditulis juga ya 12 bulan. Nah, dia kan di bulan Mei nih ya dapat TF point-nya dan otomatis dia terima TF point-nya itu di awal bulan Juni. Nah, otomatis ya 12 bulan masa berlakunya ini tinggal ditambahkan aja dari awal 1 Juni ini ya. Maka ketemulah hasilnya 31 Mei 2024. Artinya dia harus meredeem 961 TF point ini sebelum tanggal 31 Mei 2024. Oke? Semoga teman-teman paham ya penjelasan tentang nilai tukar TF point yang udah kita jelaskan barusan ya, dan juga masa berlaku dari TF point-nya ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanya aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan coba bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.